Yo, jadinya sekitar 1,5 bulan yang lalu, gue ngadain lomba yang namanya Devindo Game Jam 2. Dan pada akhirnya itu ada 53 submission dengan 399, bulatin aja, 400 ratings di game jamnya. Makasih banget atas semua partisipasinya, entah kalian cuman submit, entah kalian main, atau dua-duanya. Kalian semua GG. Dan dari 53 game tersebut, ada 3 kategori yang telah dinilai oleh juri di game jam kali ini ya, yaitu Melvin dan Kaju. Dan kategori itu adalah visual, audio, dan tema. Untuk pemenang tiap kategori tersebut itu ditentukan dari nilai rata-rata Kaju dan Melvin ya. Dan untuk pemenang utama itu adalah nilai visual, campur audio, campur tema, dan di rata-rata. Nah, untuk pemenang favorit atau pilihan komunitas itu bukan gua, Kaju, ataupun Melvin yang nilai, tapi itu adalah dari rating-rating yang kalian telah berikan ya selama sesi rating, dan itu diproses oleh itch.io, tempat game jamnya berlangsung. Gua buat kategori pemenang favorit atau pilihan komunitas ini supaya kalian bisa mendapatkan kesempatan dan nggak dinilai semuanya oleh diri kita ya, melainkan bisa dapat dari komunitas. Oke, tanpa lama-lama basa-basi lagi, ayo kita langsung masuk ke pemenang-pemenang game jam Devindo 2. Gue akan sebutin dari juara 1 sampai 3 tiap-tiap kategori, dan untuk juara satunya itu satu-satunya yang akan mendapatkan hadiah t-shirtnya ya. Begitu juga dengan Unity Assetnya. Dan untuk Unity Asset itu khusus untuk kategori visual, tema, dan juga utama. Dan untuk hadiah-hadiah asetnya itu berasal dari game dev YouTuber lain, yaitu Kokapa Game Dev ya. Dan dia telah dengan baik hati memberikan hadiah-hadiah tersebut untuk lomba ini. Jangan lupa untuk support dia dengan klik subscribe ke channel YouTube-nya. Oke, ayo masuk ke kategori pemenang favorit. Seperti yang gue bilang tadi, ini itu adalah pemenang yang ditentukan dari rating-rating yang telah kalian sediakan selama sesi rating. Dan nominasinya itu adalah, pertama ada Metate oleh Al Centauri Dev. Sebuah game dimana kalian bermain sebagai sebuah kotak ya di luar angkasa, dan kalian harus menghadapi berbagai macam rintangan seperti meteor, tembakan pesawat, dan lain-lain. Kalian juga bisa mendapatkan power up dan healing untuk membantu kalian selama proses penghindaran tersebut. Gue mainin gamenya dan seru kok dengan berbagai feedback dan adrenalinnya. Tapi sih menurut gue itu satu-satunya kritik untuk gamenya itu adalah untuk dibikin atau di-adjust ya gamenya supaya bisa lebih playable. Soalnya untuk sekarang itu suka muncul situasi-situasi yang gak adil yang bikin susah gamenya. Lalu ada Mural versi demo oleh Yakut Developer. Ini tuh adalah satu game survival mirip-mirip Mark atau Minecraft, cuman terdapat beberapa perbedaan. Terutamanya itu adalah grafiknya yang bergrafik voxel, dan terdapat perbedaan konten ya sedikit seperti istana dan juga bos-bos yang unik. Ya, gue juga mau mention intro dari game ini itu keren habis. What a wonderful day to play Moral. I like this game. Wait. Why my computer? Red screen. Beberapa dari kalian mungkin akan sadar kalau developernya itu adalah Yakut Developer, yaitu developer yang sama yang ngebuat game ngetren Pecel Lele Abdul versus Teh Hungers. Dan nominasi terakhirnya itu adalah Screen Service oleh Proaxis. Menurut gua pribadi ini itu adalah game yang sangatlah menarik dan kreatif ya, dimana kalian harus menggambar dan nyocokin warna sesuai gambar yang telah disediakan. Gua pernah mainin game ini ketika live stream sebelumnya, dan gua have fun kok dengan gamenya. Meskipun gue bisa bilang gamenya itu cukup sulit ya, terutama di bagian nyocokin warnanya. Entah kenapa game ini itu ngingetin gue sama beberapa mini game ya di Minecraft, dimana kalian harus nyocokin juga dari blok-blok yang ada. Oke, dari ketiga nominasi tersebut, ayo masuk ke kategori juaranya. Gue akan mulai dari juara terendah yaitu juara 3, dan juara ketiganya dimenangkan oleh Screen Service oleh Proaxis dengan skor 4,22 dari 5. Lalu untuk juara kedua itu dimenangkan oleh Metate dengan skor 4,29 dari 5. Dan untuk juara pertama, kalian sudah bisa tebak, itu adalah Mural versi demo oleh Yakut Developer dengan skor 4,5 dari 5. Lanjut ke pemenang berikutnya, yaitu adalah pemenang tema. Ini itu adalah pemenang yang paling sesuai atau kreatif atau out of the box dengan tema yang telah kami berikan, yaitu pixel atau pixelated. Oke, dan nominasi untuk pemenang tema ini itu pertama ada Blue Venture oleh Gary. Ini itu adalah sebuah game di mana kalian bermain sebagai sebuah robot ya, robot kotak, di mana kalian bisa dash, lompat, tapi gerak secara otomatis.
Kalian akan belok setiap kali mengenai dinding dan kalian harus memanfaatkan mekanik tersebut untuk menyampai ke garis finishnya. Gue mainin game ini ketika stream kemarin dan have fun banget dengan gamenya. Gamenya itu ngingetin gue sama satu game Android ini namanya Yebani. Nominasi berikutnya itu adalah Megapixel oleh Leolith Games. Ini itu adalah satu game bullet dodge di mana kalian harus menghindar dari peluru atau serangan lainnya dari musuh-musuh yang ada dengan gerakan parkour dan coba membunuh musuh-musuh tersebut dengan senjata yang telah disediakan. Ketika stream kemarin gua nggak mainin ya, melainkan yang main itu adalah Melvin. Tapi dari yang gue bisa lihat gamenya menurut gue itu grafiknya keren, berfeedback dan gameplaynya kayaknya seru. Dan untuk nominasi terakhirnya itu adalah PCNL oleh Naomi. Ini tuh adalah satu game di mana kalian bermain sebagai dua entitas ya, yaitu P dan C dalam menyelamatkan sahabatnya L. Jadinya kalian harus bekerja sama dengan dua entitas tersebut ya, mainin dalam satu komputer yang sama untuk menghadapi berbagai rintangan dan menyelamatkan L. Game ini tuh ngingetin gua sama game yang pernah ngetren pas itu kalau nggak salah namanya Pico Park, di mana kalian harus bekerja sama. Namun kalau nggak salah itu bedanya bareng teman lain, namun kali ini mainnya sendiri. Gue mainin gamenya ketika stream kemarin dan menurut gue gamenya seru, namun cuman harus di fix ya bug-bug yang ada dan di adjust dikit, salah satunya wall stuck ini yang menurut gue rada nyebelin ya. Dan dari ketiga nominasi tersebut ini adalah pemenangnya. Juara 3 itu diraih oleh Blue Venture dengan skor rata-rata 8,25 dari 10. Nilai 8 dari Kaju dan 8,5 dari Melvin ya. Lanjut ke juara 2. Itu diraih oleh Megapixel dengan skor rata-rata 8,25 dari 10. Nah, nilai 8 dari Kaju dan 8,5 dari Melvin. Nah, mungkin beberapa dari kalian bakal nanya, lah tadi itu Blue Venture sama Megapixel sama-sama 8,25. Kok Megapixel yang juara 2 ya? Nah, ini dikarenakan kalau sistemnya skor dalam kategori sama, kita akan ambil dari nilai akhirnya. Dan kebetulan untuk Megapixel dia itu dapat nilai akhirnya 8,25 sedangkan Blue Venture 8,083. Sehingga Megapixel berhasil mengalahkan Blue Venture. Lanjut, seperti yang kalian bisa tebak, untuk juara satunya itu dimenangkan oleh PCNL dengan skor rata-rata 8,75 dari 10. Nilai 9 dari Kaju dan 8,5 dari Melvin. Next up ke pemenang audio. Ini itu adalah game yang mempunyai sound design, sound effect ataupun musik yang terbaik. Dan nominasinya pertama adalah Losing Friends episode 1 oleh Aris56, sebuah game parkour di mana kalian bermain sebagai penciptanya sendiri, Aris, dalam mencari temannya Centauri yang dari buat Metei tadi dengan menggunakan bumerang untuk melawan berbagai musuh dan menghadapi berbagai parkour. Salah satu musuhnya itu adalah gua sendiri yang nembakin peluru. Jadi ya makasih Aris. Gamenya sendiri gue suka banget, terutama dengan grafiknya yang cute dan mekanik bumerangnya yang keren. Satu-satunya keluhan gue itu gamenya terlalu singkat ya, dan boss fightnya sedikit terlalu gampang. And also fun fact aja, karakter-karakter di game ini itu berdasarkan anggota Discord server Devindo. Lanjut, nominasi berikutnya itu diraih oleh Fox Gems oleh Yogaindo CR. Ini itu adalah satu game dimana kalian bermain sebagai seekor rubah yang bisa memancarkan cahaya. Jadi tugas kalian di game ini itu adalah mengumpulkan permata dan menggunakan permata tersebut untuk memancarkan cahaya terhadap kegelapan yang datang. Gue suka grafik gamenya meskipun gue tahu ini itu adalah aset ya, dan gue juga suka efek pemancaran cahayanya. Satu-satunya keluhan menurut gue itu sekali lagi adalah gamenya terlalu singkat. Dan karena dari yang gue bisa lihat dan gue mainin ya, ini gamenya adalah tipe endless, maka kalian akan cepat bosen dalam beberapa menit pertama. Dan nominasi terakhir diraih oleh Love Fragment oleh Bakso Salto. Menurut gue pribadi ini itu adalah game favorit gue dari game jam ini. Game ini itu adalah satu game romcom di mana kalian bermain sebagai seorang gadis bernama Senja dalam misinya untuk mencari tahu siapa yang memberikan payungnya ketika dia kehujanan. Gamenya quirky, funny at times, dan grafiknya bagus. Storynya unik dan cutscene-nya keren-keren. Dan itu mengapa menurut gue ini itu adalah game terbagus di game-jamnya secara pribadi ya. Menurut gue game ini tuh serasa banget kayak game A Space for the Unbound kalau dikembangin secara terus-menerus. Maka dari ketiga pemenang tersebut, inilah pemenangnya. Juara ketiga itu dimenangkan oleh Love Fragment dengan skor rata-rata 8,0 dari 10. Skor dari Kaju dan Melvin dua-duanya adalah 8. Berikutnya untuk juara 2 itu dimenangkan oleh Losing Friends episode 1 dengan skor rata-rata 8,0 dari 10 juga.
Nah, Losing Friends itu mengalahkan Love Fragment ya, karena dia itu punya nilai akhir yang lebih tinggi dari Love Fragment, yaitu 8,083, sedangkan untuk Love Fragment itu adalah 7,9. Dan seperti yang kalian bisa tebak, pemenang juara satunya itu dimenangkan oleh Fox James dengan skor rata-rata 8,25 dari 10. Skor dari Kaju itu adalah 8 dan skor dari Melvin itu adalah 8,5. Berikutnya ke kategori pemenang visual. Ini itu adalah game yang mempunyai grafik atau art terbaik. Pokoknya visualisasi yang terbaik lah. Nominasinya adalah Megapixel oleh Leolith Games. Dan gue udah jelaskan tadi ya ini gamenya apa. Dan kalian bisa mengetahui detail penuh di timestamp berikut. Nominasi berikutnya itu adalah Love Fragment. Sekali lagi gue udah jelasin timestamp berikut. Dan berikutnya adalah Blue Venture oleh Gary. Sekali lagi gue udah jelasin, pergi ke timestamp berikut. Dan dari ketiga nominasi tersebut, pemenang juara 3 adalah Love Fragment dengan skor rata-rata 8,25. Nilai 8 dari Kaju dan 8,5 dari Melvin. Juara 2 itu dimenangkan oleh Blue Venture dengan skor rata-rata 8,25. Nilai 8 dari Kaju dan 8,5 dari Melvin. Sekali lagi yang Blue Venture ini itu mengalahkan Love Fragment ya, karena dia punya nilai akhir yang lebih tinggi yaitu 8,083, sedangkan tadi gue udah bilang Love Fragment dapatnya 7,9. Dan kalian udah bisa tebak pemenang juara satunya itu adalah Megapixel dengan skor 9,25. Udah nyampe angka 9. Skor 9 dari Kaju dan 9,5 dari Melvin. Sekarang masuk ke saat-saat yang kalian tunggu, yaitu pemenang utama untuk Devindo Game Jam 2. Nominasinya adalah Losing Friends episode 1 oleh Aris56. Sudah dijelaskan, pergi ke timestamp berikut untuk full detail. Berikutnya adalah Blue Venture oleh Gary. Sekali lagi, sudah dijelaskan timestamp berikut untuk full info. Dan yang terakhir adalah Megapixel oleh Leolith Games. Udah dijelaskan, pergi ke timestamp berikut untuk full info. Dan dari ketiga nominasi tersebut, juara ketiga adalah Blue Venture dengan skor 8,083. Lalu, untuk juara 2 dimenangkan oleh Losing Friends episode 1 dengan skor akhir 8,083. Nah, kalian sadar bahwa Blue Venture dan juga Losing Friends itu skornya sama-sama 8,083. Nah, kalau sebelumnya itu kan pemenang kategori, jadinya kita bisa lihat siapa yang lebih tinggi dari nilai akhirnya. Tapi masalahnya ini tuh adalah nilai akhirnya sendiri. Jadi cara nentuinnya itu gimana? Sayangnya cara yang gue pakai itu adalah spin wheel. Soalnya mau nggak mau gue harus tentuin juara 2 dan 3-nya. Dan dari hasil spin wheel tersebut ya, yang menang itu adalah Losing Friends. Jadinya dia dapat yang juara 2. Maaf kalau misalnya salah satu pihak itu ada yang merasa kurang adil dengan sistem ini. Ketahuilah aja bahwa skor kalian sama-sama 8,083 ya. Jadi bisa dibilang kalian sama-sama juara 2. Tapi sekali lagi, gue perlu menentukan juara 2 dan 3, makanya gue pakai sistem berikut. Jadi semoga kalian mengerti. Dan seperti yang kalian bisa tebak, pemenang utama untuk Devindo Game Jam 2 adalah Megapixel oleh Leolith Games dengan skor 8,2. Oke, itulah semua pemenangnya. Selamat kepada semua pemenang, mau dari juara apapun, you've done great. Dan semua keputusan di video ini itu bersifat final ya, dan gak bisa diganggu gugat lagi. Gue pribadi udah ngecek berkali-kali skornya, udah banyak banget kesalahan yang fatal, dan akhirnya gue udah banyak revisi, dan hasil yang tadi itu adalah hasil yang final. Bagi kalian yang tidak menang, janganlah bersedih, karena lomba kayak gini itu nggak menentukan secara penuh ya game kalian akan sukses atau enggak jika kalian mempublish secara pribadi. Yang penting adalah kalian ambil pelajaran dan perjalanan yang kalian tempuh dari awal sampai akhirnya kalian bisa submit ke game jam ini. Menurut gua, kalau kalian bisa submit ke suatu game jam, menurut gua itu udah jadi suatu kemenangan pribadi. Soalnya kalian udah bisa membuat suatu game dari awal hingga akhir selama 1 bulan. Bagi para pemenang, hadiahnya akan dibagikan dan didiskusikan melalui media yang telah diisi, entah dari Instagram, Discord, dan lain-lain. Kita akan merundingkan apakah desainnya udah sesuai, alamat pengiriman, dan lain-lain. Begitu pula untuk pemenang visual utama dan juga tema mengenai aset Unity-nya.
Sekali lagi makasih banget ya ke semua orang yang udah berpartisipasi dan meramaikan game jamnya. Kalian udah support gue banget dan gue seneng banget karena akhirnya game jam ini bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan mulus dan sesuai target. Makasih banget semua. See you in the next one. Kira-kira 2 tahun lagi ya, soalnya jujur aja bikin event kayak gini itu cukup susah dan time consuming banget, jadi semoga kalian mengerti. Oke, itu aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.